Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan para penonton yang sangat antusias. Sedangkan Ying Yue tetap berharap jika kali ini Yunce bisa menang. Namun ayahnya berkata bahwa Yunce akan sulit untuk menang, karena meskipun sama-sama terluka parah, tapi Chang Sheng akan baik-baik saja sebab berasal dari alam Holy Elves. Meskipun begitu, Mei Yin tetap tenang karena dia sudah memberikan air divine untuk Yunce. Sementara Ying Yue bertanya, mengapa kau terlihat ceria hari ini? Bukankah sebelumnya wajahmu sangat pucat melihat Yunce terluka parah? Mei Yin menjawab bahwa luka ini bukanlah apa-apa untuk Kak Yunce. Bahkan ia juga mengingatkan Ying Hen jika Yunce sangat kuat. Dan Ying Hen sendiri hanya bisa tersenyum sambil ketakutan. Kemudian terlihat Yunce yang ternyata sudah pulih dengan cepat. Yang hal itu tentu membuat Raja Qianheng benar-benar terkejut. Dan ia berpikir mungkinkah bocah ini sudah meminum obat mujarab. Raja Qianheng bertanya mengapa Ying Hen berusaha untuk menghindar. Tapi Mei Yin mengalihkan perhatian dengan berkata jika Luo Changsheng sudah datang. Dan saat itu mereka terkejut karena aura Luo Changsheng bertambah semakin kuat. Benar saja, setelah segelnya dibuka, Luo Changsheng kini berada di ranah Daifin King. Yang hal itu tentu membuat Mei Yin merasa khawatir. Sedangkan Ying Yue berpikir mungkinkah alam Holy Elves menggunakan ramuan tertentu, sehingga Luo Changsheng bisa menerobos ke ranah Daifin King. Ayahnya mengatakan jika seharusnya Chang Sheng sudah berada di Daifin King sejak lama. Namun Luo Guixi sengaja menyegel kekuatan Chang Sheng yang sebenarnya. Sehingga kini tak ada harapan lagi bagi Yunce untuk menang. Ying Hen bergumam jika tahu dari awal harusnya tak perlu memberikan air divine pada Yunce. Yang tiba-tiba ayahnya bertanya apakah maksud perkataanmu. Tapi Ying Hen menjawab jika aku barusan bilang kalau Luo Changsheng sangat kuat. Dewa Eternal juga merasa kagum karena Daifin King berumur 30 tahun baru kali ini. Oleh karena itu, ia sangat senang karena alam Holy Elves telah membuat kejutan. Apalagi Luo Changsheng adalah generasi muda pertama yang mencapainya di wilayah timur. Yunce merasa khawatir karena ternyata Chang Sheng berada di ranah Daifin King. Bahkan Bingyun menyuruh Yunce untuk menyerah saja karena kau tak punya kesempatan. Tapi Yunce tak merasa gentar dan segera memasuki arena. Chang Sheng berkata, baguslah kalau kau tak menyerah begitu saja. Yunce menjawab, jika dirimu semakin kuat, pantas saja semakin banyak omong kosong. Namun Chang Sheng menegaskan, itu karena sebelumnya kau adalah lawan yang pantas. Tapi sekarang kau tidak layak menjadi lawanku lagi. Tanpa berbasa-basi, Yunce segera melancarkan serangan. Dan rupanya serangan itu mampu ditahan oleh Chang Sheng dengan satu jari. Bahkan Luo Changsheng terus meremehkan Yunce yang masih sangat lemah. Dengan mudah, Chang Sheng menghajar Yunce sampai terpental. Walaupun demikian, Yunce masih mampu untuk berdiri. Meskipun tubuhnya kini harus merasakan sakit. Sedangkan Chang Sheng menyuruhnya untuk menyerang kembali. Tentu saja Yunce mulai kesal dan menebaskan pedangnya lagi. Namun tetap saja Chang Sheng masih menangkisnya dengan sangat mudah. Bahkan ia memukul Yunce sampai terpental ke dinding arena. Sebagian penonton merasa kesal karena pertarungannya tidak adil. Sementara Master Uli berkata jika 3 hari yang lalu mereka bertarung dengan seimbang. Namun sekarang Yunce tak mungkin lagi bisa melakukan perlawanan. Begitu pula dengan senior Poyun yang terkejut melihat kekuatan Chang Sheng saat ini. Yunce yang sudah terluka tetap berusaha untuk bangkit kembali.
Sedangkan Changsheng menyuruhnya untuk segera keluarkan saja semua teknik pamungkasmu. Oleh karena itu, Yunce nekat menggunakan gerbang kelima dari Dewa Jahat. Luo Changsheng mulai khawatir apakah yang sedang kau lakukan. Para penonton bertanya apakah yang sebenarnya terjadi karena ini sangat mengerikan. Dan mereka menganggap bahwa sepertinya Yunce adalah sejenis monster. Tanpa berbasa-basi, Yunce mulai menghempaskan serangan. Begitu pula dengan Luo Changsheng yang mencoba untuk menahannya. Bahkan Luo Guizi sangat khawatir dengan keselamatan muridnya tersebut. Dewa Sitian bertanya siapakah yang melihat kekuatan macam apa yang digunakan oleh Yunce. Sedangkan Dewi Ying-er berpikir mungkinkah ini adalah kekuatan itu. Sementara di arena pertandingan terlihat Luo Changsheng yang sudah tersungkur. Semua orang kebingungan apakah yang barusan terjadi. Bahkan Po Yun juga berpikir apakah Yunce baik-baik saja. Tapi Master Uli menjelaskan jika kekuatan barusan telah menguras banyak energinya. Dan mereka hanya berharap agar Luo Changsheng kehilangan kesadaran akibat serangan tadi. Tanpa diduga, Luo Changsheng masih mampu bangkit kembali. Yang hal itu membuat Yunce benar-benar tak menyangka. Sedangkan Changsheng segera melakukan serangan balik ke arah Yunce. Yunce yang sudah kelelahan kembali dihajar oleh Changsheng. Bahkan Changsheng berkata, jika kau orang yang kuat, jadi tak boleh menyerah. Dan kini dirinya menginjak Yunce sampai membuat hancur arena pertandingan. Tanpa diduga, Dewa Naga mulai kesal melihat kelakuan Changsheng yang sudah kelewatan. Yang hal itu membuat para dewa lainnya benar-benar terkejut. Tapi Dewa Naga meminta maaf karena telah kehilangan kesabaran. Dewi Ying-er berpikir mengapa Dewa Naga sampai kehilangan ketenangannya. Dan tampaknya jiwa naga di tubuh Yunce bukanlah Dewa Naga sembarangan. Karena pasti Dewa Naga itu memiliki status yang tinggi. Dewa Eternal berkata jika di dunia ini ada satu hal yang tak bisa diprovokasi. Dan itu adalah murka naga. Sehingga Ying-er disuruh untuk menghentikan celotehnya. Master Dancing bertanya apakah Changsheng sudah gila karena bertingkah seperti itu. Namun Luo Guizi menjawab biarkan saja dia melampiaskan amarahnya. Karena nanti apapun konsekuensinya, akulah yang akan bertanggung jawab. Ketika Changsheng mau menghajar lagi, datang arbiter yang menghentikannya. Dan arbiter memberitahu jika Yunce tak bergerak, maka berarti dirinya telah kalah. Namun kalau Yunce masih mampu bergerak, maka Changsheng boleh terus menghajarnya. Lagi pula hal itu tidaklah melanggar peraturan. Changsheng sangat kesal karena arbiter sudah ikut campur. Sedangkan arbiter mengingatkan agar Yunce tak perlu memaksakan diri. Sementara para penonton hanya bisa terdiam menyaksikan ketegangan itu. Yunce berpikir apakah diriku harus kehilangan kesadaran. Namun ia tetap berusaha bergerak karena Molly masih menunggunya. Sehingga saat itu juga Luo Changsheng mengeluarkan kekuatan untuk membantai Yunce. Tanpa diduga, Dewa Eternal dibisikkan sesuatu oleh Master Zhou Tian. Dewa Naga penasaran apakah yang terjadi sebenarnya. Dan ternyata ia mengabarkan bahwa muncul awan aneh yang terlihat di sekitar wilayah timur. Para dewa sangat terkejut mendengar informasi itu. Dewa Eternal bertanya, pernahkah Anda melihat fenomena ini selama hidup 350.000 tahun? Dewa Naga menjawab bahwa diriku tak pernah melihatnya. Secara tiba-tiba, tiga master langsung berlutut di hadapan Dewa Eternal. Karena sepertinya mereka tak tahu harus berbicara apa. Dan kini langit bergemuruh disertai petir yang menyambar. Dewa Fantian berkata mungkinkah ini adalah badai petir. Sementara Dewa Eternal menjawab jika sekarang Yunce sudah berada di puncak Divine Tribulation. Yang seharusnya dia mendapatkan kesengsaraan surgawi. Walaupun begitu, Dewa Bulan tak percaya karena sekalipun Dewa Iblis kuno datang ke dunia tak mungkin sampai begini. Dan menurut Dewa Naga, mungkinkah ini benar-benar kesengsaraan surgawi? Yang ketika petir itu menyambar, Bingin menjadi sangat khawatir.
Yunce yang kini bangkit kembali langsung disambar oleh guntur surgawi tingkat ketiga. Bahkan Dewa Naga saja belum pernah melihat kejadian guntur surgawi tingkat ketiga ini. Namun mereka semakin terkejut karena sekarang guntur tingkat keempat menyambar tubuh Yunce. Tak berhenti sampai di situ, kini tubuh Yunce tersambar guntur tingkat keenam. Yang hal itu membuat Dewa Naga benar-benar tak percaya. Bahkan menurut Dewa Eternal, jika Yunce adalah orang kedua yang mencapai guntur surgawi tingkat keenam. Dirinya tak menyangka bisa melihat kejadian bersejarah ini di alam dewa. Sedangkan menurut Dewa Naga, jika ini belum berakhir, yang membuat Dewa Fantian panik, mungkinkah ada kesengsaraan surgawi tingkat ketujuh? Yinger bertanya, bukankah tingkat keenam adalah batasan tertinggi bagi manusia? Dan benar saja, kini Yunce tersambar sampai tingkat ketujuh, sehingga membuat para dewa semakin terkejut. Belum cukup sampai di situ, ternyata Yunce tersambar petir tingkat 8. Dan kini muncul sesosok monster naga petir yang sangat kuat. Yang ternyata para master terkejut karena ini adalah guntur surgawi tingkat 9. Para master meminta Dewa Eternal untuk mundur karena 9 kesengsaraan surgawi dapat melenyapkan seorang Divine Master. Bahkan menurut mereka tingkat 9 merupakan bukti dari kecemburuan langit yang kemungkinan prediksi leluhur mereka benar-benar akan terjadi. Para dewa mulai bekerja sama untuk menyegel arena pertandingan karena kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat 9 terlalu kuat. Oleh karena itu, para dewa tertinggi pun harus menahannya bersama-sama. Meskipun sudah bekerja sama, pertahanan yang mereka buat ternyata sampai hancur. Yang hal itu membuat Dewa Eternal khawatir dengan Yunce yang berada di pusat gunturnya. Bahkan Raja Qianheng berkata jika ini sangat mustahil. Mei juga tentu khawatir dengan kondisi calon suaminya itu. Dan Dewa Eternal tak menyangka rupanya Yunce masih hidup. Begitu pula dengan Dewa Naga yang terkejut menyaksikan ketangguhannya. Setelah itu, Yunce menantang Luo Changsheng untuk bertarung lagi. Tapi tiba-tiba Luo Guixi menyuruh muridnya itu untuk jangan terburu-buru. Apalagi petir di sekeliling tubuh Yunce terlihat sangat aneh. Dewa Naga berkata jika Changsheng keluar arena karena kesengsaraan surgawi, sehingga hal ini tidak dianggap sebagai kekalahan, yang artinya pertandingan di antara mereka masih terus berlanjut. Dewa Eternal segera menyuruh untuk memperbaiki arenanya. Oleh karena itu, arbiter memberitahu Changsheng untuk bertarung kembali, karena jika kau tak masuk ke arena, maka akan dinyatakan kalah. Changsheng kini berniat untuk membunuh Yunce dengan satu pukulan. Meskipun begitu, ia harus berhati-hati karena Yunce diselimuti oleh petir. Dan benar saja, saat Changsheng melancarkan serangan, dirinya langsung terkejut karena ternyata Yunce menyetrumnya hingga kesakitan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 116 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.